Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Himawan Hadi. Saya akan mempresentasikan tentang analisa tapak dan konsep tapak. Yang pertama ini adalah profil tapak. Nah, ada deskripsinya. Nah, yang pertama itu nama bangunan. Nama bangunnya itu tersendiri Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Nah, lokasi tapak tuh di Jalan Aslihi, Cepeda, Kecamatan Jagakarsa dan Jakarta Selatan. Luas lahan itu 500 meter persegi. Nah, selanjutnya GSB tidak ada, KLB-nya 1,5, KDB 50%, KDH 45%, KTB 40%, dan GSS 15%, 15 meter. Nah, selanjutnya itu adalah profil tapak makro. Jakarta Selatan adalah nama sebuah kota administrasi di bagian selatan daerah khusus ibu kota Jakarta. Yang selanjutnya itu profil tapak mezo. Nah, ini adalah peta Jagakarsa, termasuk wilayah Kota Madia, Jakarta Selatan memiliki luas wilayah 675 hektar. Nah, selanjutnya itu mikro. Nah, lokasi tapak itu sendiri di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan, lebih tepatnya di Kelurahan Cipedak dengan lingkungan tapak dan kondisi topologi lahannya berkontur dengan ketinggian kontur masing-masing 1 meter. Ya, selanjutnya itu adalah lingkungan tapak. Yang pertama itu ada Setu Babakan, yang kedua itu ada ISTN, yang ketiga itu Universitas Indonesia, yang keempat itu Matwa Golf. Nah, set ini mempunyai kelebihan, yaitu dekat dengan salah satu objek wisata di Jakarta Selatan, sehingga dapat mengakomodir nantinya untuk para peserta latihan dalam berkreasi. Ya, selanjutnya itu ada sirkulasi pencapaian tapak. Yang pertama itu tol lingkar luar. Selanjutnya itu terdapat juga tol Cinere Jagorawi, tol Depok Antasari yang sedang dalam tahap pembangunan yang akan mempermudah ke arah site. Ada juga angkutan umum menuju site yaitu M20. Nah, yang pertama, selanjutnya itu ada stasiun kereta Lenteng Agung yang berjarak kurang lebih 5,6 km dan selanjutnya itu stasiun Universitas Indonesia yang berjarak kurang lebih 4,7 km. Solusinya itu set ini dilalui oleh angkutan umum dan dekat dengan stasiun KRL. Maka set ini akan diberikan seperti halte yang dapat mengakomodir angkutan umum dan ojol. Nah, selanjutnya itu analisa sirkulasi. Yang pertama itu garis merah itu adalah jalan utama. Nah, yang melewati tapak. Namun jalan ini tidak terlalu ramai. Nah, terus yang garis yang berwarna hitam ini ada jalan kecil yang di samping tapak, tapi sepertinya itu bukan jalan umum. Nah, karena terdapat pagar di depannya. Nah, sirkulasi jalan tapak ini dibagi menjadi tiga, yaitu sirkulasi pejalan kaki, sirkulasi kendaraan bermotor, dan sirkulasi barang. Nah, sirkulasi pejalan kaki itu pejalan kaki bisa masuk lewat melalui pintu yang disediakan yang akan langsung mengarah ke lobi. Nah, terus kedua itu sirkulasi kendaraan. Kendaraan bermotor dapat masuk ke arah tapak melalui pintu utama dan juga bisa langsung drop off atau parkir. Nah, yang ketiga itu sirkulasi barang. Barang yang akan di loading itu akan memasuki pintu yang berbeda yaitu pintu servis yang mempermudahkan untuk melakukan bongkar muat barang. Nah, selanjutnya itu analisa angin dan matahari. Nah, analisa angin sendiri itu di sekitarnya cukup banyak, namun lebih dominan tuh dari arah danau yang berhembus ke arah site. Solusinya itu peletakan bukaan dan ventilasi yang baik untuk memanfaatkan udara alami dari luar ke dalam bangunan. Selanjutnya itu analisa matahari. Nah, dilihat dari sebelah kanan itu matahari terbit dan sebelah kiri itu matahari terbenam. Nah, yang bagian kiri itu paling banyak dihasilkan cahaya matahari yang kurang baik. Nah, solusinya itu untuk menghindari bangunan terkena matahari langsung adalah dengan menggunakan sun shading untuk mereduksi cahaya yang masuk, terutama cahaya di sore hari yang kurang baik. Selanjutnya itu adalah analisa view. Yang pertama itu analisa indah. Nah, bagian ini menurut saya indah karena terdapat danau dan sungai dan vegetasi alami. Nah, solusinya bagian ini dimanfaatkan sebagai public space seperti area duduk santai dikarenakan berhadapan langsung dengan danau yang menjadi nilai tambah. Nah, selanjutnya ini view cukup indah karena berada di sebelah kanan side.
berbatasan dengan rumah warga, maka ditempatkan sebagai area servis atau parkir kendaraan bermotor. Nah, ini yang view tidak indah. Karena berada di depan bangunan dan akses masuk, maka didesain sebaik mungkin agar menarik dan terlihat indah. Nah, ini ada foto-fotonya. Ya, selanjutnya itu adalah analisa kebisingan. Yang pertama itu adalah analisa kebisingan tingkat tinggi dikarenakan sebagai jalan utama ada jalan umum menuju tapak, ditandai dengan garis berwarna merah. Nah, selanjutnya itu kebisingan tingkat sedang dikarenakan area danau yang tidak banyak aktivitasnya. Nah, ini ditandai dengan garis berwarna hijau. Selanjutnya itu kebisingan tingkat rendah dikarenakan berbatasan langsung dengan rumah warga dan vegetasi alami. Nah, ditandai dengan garis berwarna biru. Selanjutnya ini adalah solusinya. Nah, yang pertama uh, ini adalah area dengan bising tingkat tinggi, nah, menempatkan area publik seperti parkir, entrance sehingga dapat mengimbangi kebisingan area sekitar tersebut. Selanjutnya itu adalah area kebisingan sedang, menempatkan area semi publik seperti lapangan olahraga dan area santai. Nah, selanjutnya itu adalah kebisingan tingkat rendah. Ini menempatkan area semi publik dan privat seperti kamar tidur dan kelas dikarenakan membutuhkan ketenangan. Ya, selanjutnya itu adalah analisa zoning. Yang pertama itu zoning horizontal. Nah, yang berwarna abu-abu ini adalah zona publik dan yang berwarna orange ini adalah zona service dan yang berwarna kuning ini adalah zona semi publik dan merah ini adalah privat. Nah, selanjutnya itu zona vertikal sama, yaitu yang berwarna abu-abu ini adalah zona publik, yang berwarna kuning ini adalah zona semi publik, yang merah ini adalah privat. Nah, selanjutnya kita masuk konsep zoning. Nah, zoning itu sendiri dibagi menjadi tiga. Nah, itu publik, semi publik, dan privat. Nah, untuk publik itu tempat di mana semua orang boleh masuk. Nah, semi publik itu tempat di mana tidak semua orang boleh masuk. Nah, yang ketiga itu privat, kawasan yang hanya orang tertentu yang boleh masuk. Nah, maka area yang dekat pintu masuk merupakan area publik. Dan semakin ke arah dalam atau semakin jauh dengan pintu masuk, maka berganti dengan area semi publik dan area privat. Nah, ini adalah aplikasi zoning pada tapak. Nah, ini adalah tapak. Yang pertama itu adalah area publik yang terdiri dari entrance, area drop-off, dan area parkir. Nah, selanjutnya itu adalah area semi publik yang terdiri dari ballroom, lobby, lounge, perpustakaan, dan function room. Ini adalah area semi publik. Ya, selanjutnya itu adalah area privat. Nah, ini merupakan area yang tidak semua orang boleh masuk. Nah, yang merupakan itu restoran, kolam renang, ruang kelas, kamar para pengguna asrama. Nah, ini adalah area service. Nah, yang terdiri dari area loading, dapur, laundry, locker, dan ruang ganti karyawan. Nah, ini adalah 3D-nya. Ya, selanjutnya itu adalah konsep sirkulasi. Sirkulasi dalam tapak dibagi menjadi tiga, yaitu sirkulasi pejalan kaki, sirkulasi kendaraan bermotor, dan sirkulasi barang. Nah, sirkulasi ini memiliki pola. Yang pertama itu pola linear, yang kedua itu pola radial, yang ketiga itu pola spiral, dan keempat itu pola network. Nah, ini adalah aplikasi sirkulasi pada tapak. Nah, ini yang pertama itu adalah sirkulasi pejalan kaki. Pejalan kaki bisa masuk melalui pintu yang disediakan yang akan langsung mengarah ke lobi. Nah, selanjutnya itu adalah sirkulasi kendaraan. Kendaraan bermotor dapat masuk ke area tapak melalui pintu utama dan juga bisa langsung drop off atau langsung parkir. Selanjutnya itu adalah sirkulasi barang. Nah, barang ini memiliki pintu yang berbeda, yaitu pintu servis. Nah, yang memudahkan untuk melakukan bongkar muat barang.
Ya, selanjutnya itu adalah konsep parkir. Nah, ini parkir ini ada beberapa jenis pola parkir. Yang pertama itu bentuk sudut 90 derajat, yang kedua itu dua sisi bentuk sudut 90 derajat, selanjutnya itu dua sisi bentuk sudut 45 derajat, dan 60 derajat, yang selanjutnya itu berbentuk sudut 45 derajat dan 66 derajat. Nah, ini adalah aplikasi parkir pada tapak. Yang pertama ini adalah parkir bis besar, selanjutnya itu adalah parkir motor yang khusus karyawan dan tamu, dan selanjutnya itu adalah parkir mobil khusus tamu dan karyawan. Nah, selanjutnya ini adalah konsep ruang luar. Yang pertama itu konsep rancangan ruang terbuka aktif atau ruang publik yang bisa dimanfaatkan oleh penghuni seperti lapangan olahraga dan area duduk outdoor. Nah, selanjutnya itu adalah konsep rancangan elemen pendukung yang berada di sekitar tapak bangunan seperti kursi taman, lampu, lampu outdoor, dan tanaman. Nah, selanjutnya ini adalah inner court, merupakan penghubung dua atau lebih bangunan dengan ruang terbuka. Nah, ini adalah aplikasi ruang luar pada tapak. Yang pertama ini adalah inner court pada tapak. Nah, selanjutnya itu adalah ruang publik yang didesain seperti area duduk yang nyaman. Selanjutnya adalah konsep peletakan massa bangunan. Peletakan massa bangunan pada lahan berkontur, bentuk bentuk bangunan juga dapat menyesuaikan lahannya, sehingga dimungkinkan dengan tipe bangunan yang akan dibangun dan orientasi terhadap situasi tapak. Nah, ini adalah aplikasi peletakan massa bangunan pada tapak. Nah, adalah yang pertama ini adalah tapak dari atas, yang ini tapak dari samping. Nah, ini adalah tapak yang lebih jelasnya. Nah, ini terdapat anak tangga pada level kontur supaya mempermudah sirkulasi pada tapak. Ya, sekian terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.